Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. 1. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Anak pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB dengan tema Selasa Ceria, Aku dan Talentaku. Pemimpin acara Saudari Maria Dwi Rahayuning Tias. Kedua, persekutuan raya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pukul 18.00 WIB dengan tema Anak-anak pun bisa bernubuat oleh Pendeta Erik Sudarma. Ketiga, persekutuan Komisi PI pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 19.00 WIB dengan tema Roh Kudus Sumber Keberanian Bersaksi oleh Pendeta Timotius Linardi. Keempat, persekutuan remaja pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 17.00 WIB dengan tema Kita Tidak Sendiri oleh Saudari Ripka Mentari Ayuningrum. Kelima, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 9.00 WIB dengan tema Merumahkan Pemuritan oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. 2. Program pemberian santunan bagi anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Salah satu dampak negatif dari pandemi COVID-19 atas Indonesia, khususnya penduduk Kabupaten Kudus adalah karyawan, buruh pabrik, pekerja lepas yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan ataupun berkurangnya penghasilan dan mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Program ini bertujuan menggalang dan menyalurkan bantuan atau santunan uang tunai bagi anggota jemaat GKMI Kudus dengan kriteria tertentu untuk meringankan beban hidup, mempertahankan standar kehidupan yang layak, dan menolong membangun perekonomian keluarga selanjutnya. Untuk melaksanakan program ini dibentuk tim B3 atau berbagi beban bersama, terambil dari Galatia 6 ayat 2 yang melibatkan unsur majelis jemaat dan gembala jemaat. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mohon dukungan serta partisipasi jemaat. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Demikian warta yang kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Panggilan beribadah. Saudaraku, datanglah menghadap hadirat Allah dengan kesucian hati dan penyerahan diri. Puji dan sembahlah Tuhan pemelihara hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan mengidungkan pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan.
sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kebaktian ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang senantiasa memelihara umat-Nya yang taat dan setia bersaksi baginya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema minggu ini adalah pemeliharaan Tuhan itu bersyarat. Tema ini mengajak kita untuk senantiasa menyadari bahwa pemeliharaan khusus Tuhan akan dialami umat-Nya seiring mereka taat kepada firman-Nya dan setia melakukan kehendak-Nya. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pada tanggal 24 Juni yang akan datang, kita bersama seluruh penduduk Indonesia akan merayakan Hari Bidan Nasional. Kita bersyukur dan berterima kasih atas jasa para bidan di negeri ini yang telah menolong kaum ibu melahirkan putra-putri bangsa ini. Doa dan harapan kita, semua bidan di negeri ini dikaruniai kecakapan hati dan tangan untuk melaksanakan tugas mulia mereka dengan baik. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberi salam damai satu sama yang lain seraya kita menaikkan nyanyian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih
kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 69 ayat 8 sampai 11, dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela, Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, Orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa. Tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan menaikkan kidung pujian, kusembah Allah Maha Kasih. Kasih-Mu Tuhan sangat indah, bagiku nyata kuasa-Nya. Ku heran tadiku rasakan kekuatan kasih yang besar. Syukur
Saudaraku, mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan memohon anugerah, pengampunan serta pembaharuannya atas kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengakui seringkali kami mengikuti hati dan kehendak kami yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami tahu itu adalah hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan, karena Tuhan memandang kami sebagai anak-Mu, seharusnya kami mentaati apa yang Kau ajarkan. Kami menyesal ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati, memohon belas kasihan, ampunan-Mu. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada orang yang datang mengaku salah dan menyesal, mengampuni kami kembali. Terima kasih Tuhan yang penuh dengan rahmat atas pengampunan-Mu bagi kami semua. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan serahkan jalanmu, khawatirmu semua dan keluh kesahmu, pengurus jalan zaman dan arah dunia, beri juga jalan aman kepada anaknya. Nasibku Allah Bapa, dipimpin kasih-Mu, ku tidak tahu apa yang jadi untukmu, dan maksud yang sedia tentu Kau sampaikan, tak mungkin sia-sia yang telah Kau rancangkan. Imanmu harus tahan di tengah melampau, dan sampai kesudahan kau harus berteguh. Diberinya kau melihat, tak usah kau cemas, beban berat diangkat, engkau terlepas. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Bapa di surga, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Hari ini kami akan belajar tentang kebenaran atas firman-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang merindukan ajaran yang Engkau ajarkan kepada kami.
Dan berikanlah ketulusan hati untuk belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan hikmat ilahi, agar kami dapat memahami seluruh kebenaran firman-Mu. Juga hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya kuasa dan urapan dan hikmat-Mu memampukannya untuk menguraikan kebenaran firman bagi umat-Mu pagi ini. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman bagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 6 ayat 1b sampai 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu
bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah pemeliharaan Tuhan itu bersyarat. Adapun teks utama kita adalah di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Kami mengundang semua
untuk membuka bagian itu dan akan kita renungkan bersama. Saya akan mulai dikisahkan dalam sejarah misi abad 20. Seorang bernama James Elliot bersama dengan 4 orang temannya dan istri masing-masing pergi ke Amerika Selatan menjadi misionaris. Mereka masuk ke hutan yang paling dalam di daerah ekuator yang ditinggali oleh suku Auca Indians. Suku ini belum pernah melakukan kontak dengan orang di luar daerah mereka. James dan teman-temannya menggunakan pesawat terbang kecil untuk masuk ke tengah-tengah hutan dan berusaha untuk melakukan kontak dengan suku tersebut. Ketika mereka mendaratkan pesawat mereka di tepi sungai, tidak diketahui dengan jelas sebabnya. 5 orang laki-laki tersebut terbunuh oleh panah dan tombak orang Indian. Mereka tidak melakukan perlawanan, apalagi pembelaan diri dengan memakai senapan yang ada di dalam pesawat mereka. Kelima orang tersebut mati, menjadi martir bagi Kristus. Namun, istri-istri mereka tetap tinggal dalam hutan tersebut setelah mereka menguburkan suami mereka. Setelah Jim Elliot masuk ke dalam panggilan misi ini, sebelum Jim Elliot masuk ke dalam panggilan misi ini, ia berbicara kepada seseorang dan seseorang tersebut memberikan komentar, "James, engkau ini sedikit agak gila kalau mau pergi ke tengah hutan tersebut." Jim telah membuang hidupnya kalau dia pergi ke situ. Di dalam jurnal pribadinya, Jim Elliot menuliskan, orang yang melepaskan apa yang bisa hilang untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang, itu bukanlah sikap seorang yang bodoh. Jim Elliot rela memberikan nyawanya karena ia yakin bahwa ia tidak kehilangan hidup yang kekal itu. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab penuh dengan nasihat, contoh kisah kesusahan, kesedihan, kesengsaraan, pengasingan, ejekan, penolakan, penjarahan, penghinakan, bahkan penyalipan orang-orang kudus. Tetapi di dalam Alkitab juga penuh dengan janji, contoh, dan kisah pemeliharaan Tuhan atas mereka. Di dalam teks kitab suci yang menjadi teks utama kita untuk kita renungkan hari ini, kedua hal itu diangkat oleh penulis Injil Matius. Mari kita menyimak yang pertama. Alkitab penuh nasihat, contoh, dan kisah kesusahan, kesedihan, kesengsaraan, pengasingan, ejekan, penjarahan, penghinaan, sampai penyalipan orang-orang kudus. Di dalam teks utama kita hari ini dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Di sana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ada harga yang mahal dan harus mereka bayar sebagai pengikut Kristus. Perhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya perkataan Yesus ini? Artinya,
Sebagaimana Yesus harus menderita karena pemberitaan Injil, demikian juga murid-muridnya. Selanjutnya saudara sekalian, harga yang mahal dan harus dibayar itu dilukiskan sebagai pedang dan salib. Perhatikan ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara sekalian, pedang itu adalah lambang pertikaian dan perlawanan. Sedangkan salib adalah lambang kematian. Karena Yesus, keduanya saudara sekalian, yaitu pedang dan salib, bisa dialami oleh para pengikutnya. Bahkan di tengah keluarga mereka sekalipun, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka bisa dimusuhi, bahkan mereka bisa dibenci oleh siapa? Oleh orang-orang yang terdekat. Karena siapa? Karena Yesus. Oleh siapa? Oleh ayah. Karena Yesus dibenci oleh ibu. Karena Yesus dibenci oleh mertua. Karena Yesus anak laki-laki dan anak-anak perempuan dibenci karena nama Yesus. Hanya karena beriman kepada Yesus. Oh saudara, bukankah ini sudah terjadi? Dikisahkan dengan seorang yang dulunya tidak mengenal Tuhan. Dia punya keyakinan yang lama, tapi dia punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sampai suatu ketika dia tidak menemukan akan Tuhan yang benar. Dia mengalami sakit, bahkan sakitnya sampai menggila. Oh, menurut dokter karena ada turunan orang gila. Lalu dia berusaha memanggil Allah yang dia sembah menurut ajaran yang dia pelajari selama ini, namun tidak membuahkan hasil, bahkan semakin memperparah akan hidupnya. Sampai suatu ketika dia sedang berobat, dia bertemu dengan seorang dokter. Dan seorang dokter ini memperkenalkan kepada dia Yesus. Namun dia tahu ada resikonya. Apa yang terjadi ketika dia memberi respon? Ketika dia memulai membaca kitab suci, yaitu Injil. Dia mengalami satu sukacita. Dia mengalami pembaharuan. Roh Kudus bekerja. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan keyakinanku yang lama? Aku telah meminta tolong, aku telah memohon, meminta supaya disembuhkan oleh Allahku yang lama, tapi tidak. Kok tiba-tiba ada orang yang memperkenalkan nama Yesus dan aku mendapat pertolongan itu. Dan perlahan-lahan dia disembuhkan. Itu pun sudah terjadi, dia berobat kemana-mana saudara, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Namun ada resikonya. Apa resikonya saudara? Dia dikucilkan oleh keluarga, dia ditolak, bahkan hak warisnya pun tidak diakui sebagai anggota keluarga. Nah saudara sekalian, itu konsekuensinya. Suatu ketika saudara, dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Dia percaya kepada Yesus, dia ingin menjumpai ibunya di suatu daerah asalnya, yang memang pada waktu itu dia adalah satu-satunya orang yang mengenal Kristus, yang mengalami Kristus. Namun ada ancamannya, dibunuh, bahkan mati. Namun dia bertekad, tidak apa-apa. Niat saya ingin menilik ibu saya. Dia sakit, bagaimanapun keadaan dia. Tapi saudara-saudaranya mengancam karena imannya yang sudah berubah. Saudara sekalian, konsekuensi itu dia terima, dia pulang. Dia beritahu bahwa dia ingin menilik, dia ingin menyatakan cintanya kepada ibunya.
Dan apa yang terjadi, saudara? Oke, pihak keluarga mengatakan, boleh kamu pulang, hanya waktumu 1 kali 24 jam. Oh saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Dia menyerahkan diri. Tuhan, tidak apa-apa kalau saya memang harus mati karena saya pulang ke kampung demi mengungkapkan cinta saya kepada orang tua. Saya tidak apa-apa, saya rela. Karena saya yakin saya telah memiliki keselamatan di dalam Yesus. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian yang sedemikian dialami oleh banyak orang. Kesaksian yang sedemikian sungguh nyata. Perihal tentang Yesus itu bukan hanya tentang konsep, tetapi bukti seseorang yang mengikuti Kristus. Ada konsekuensinya, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ada salib, ada pedang, saudara. Nah, demikianlah kita menyaksikan di dalam teks hari ini. Tapi apakah orang ini mundur dan terus dia mengatakan, sudah stop, saya tidak ikut Yesus? Tidak. Sampai hari ini, karena nama Yesus, dia pernah dipenjarakan 1,5 tahun. Tapi sekarang dia sudah bebas. Dia memberikan kesaksian bahwa dia sungguh mengalami apa yang tertulis seperti teks kita hari ini. Bagaimana dia mendapat satu resiko yang tertulis seperti di dalam Injil ini ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, Alkitab juga penuh dengan janji, contoh dan kisah pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Seiring penjelasan harga yang mahal dan harus dibayar oleh para pengikutnya, Yesus menegaskan bahwa Allah berkuasa penuh atas tubuh dan jiwa setiap orang. Allah itu berdaulat, saudara. Oleh sebab itu di ayat yang ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita memperhatikan bagaimana Allah yang ditegaskan oleh Yesus itu juga berdaulat atas kehidupan dan kematian. Di ayat yang ke-39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah saudara sekalian, selanjutnya pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu ditegaskan dengan satu lukisan di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Sana disebutkan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita melihat lukisan pemeliharaan Allah terhadap kita di dalam hal membandingkan kita dengan seekor burung pipit. Manusia lebih berharga, bahkan urusan rambut kita jatuh atau tidak itu di dalam kehendak Allah. Menandakan itu apa, saudara? Pemeliharaan Allah itu mencakup di dalam hal yang sangat remeh, yang sederhana, yang kecil-kecil. Tapi di sanalah nyata pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengimani Dia, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara sekalian, murid-murid Yesus tidak boleh takut dan menyangkal Tuhan
di depan manusia. Sebaliknya harus berani dan taat memberitakan firman dan ajaran Tuhan Yesus kepada orang lain. 3 kali Yesus berkata kepada mereka, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut. Saudara sekalian, seiring itulah mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu memang bersyarat. Maka dibutuhkan keberanian, ketaatan kita memberitakan firman dan ajarannya kepada sesama. Kembali ke cerita di awal. Sepeninggalan James Elliot, Elizabeth istrinya dan anak perempuan satu-satunya meneruskan pelayanan misinya di antara suku Indian tersebut. Itu bukan hal yang mudah, saudara, karena kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Elizabeth ketika harus melayani orang-orang yang telah membunuh suaminya. Namun dia punya kebesaran hati melihat, namun kita melihat bagaimana pengampunan itu diperlihatkan oleh Elizabeth. Akhirnya banyak orang dari suku tersebut yang bertobat. Karena apa? Karena ada pengampunan. Istrinya tidak dendam, istrinya tidak marah. Bahkan istrinya memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah membunuh suaminya. 20 tahun kemudian, saudara sekalian, pada akhirnya seluruh suku tersebut datang menyembah kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pengorbanan James Elliot ini sia-sia? Tidak. Selain menerima hidup kekal di surga, hidupnya telah dia bagikan kepada banyak orang, atau dengan kata lain, hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, Menno Simon, bapak gereja Mennonite atau leluhur Anabaptis Mennonite, dalam tulisannya yang berjudul Perihal Salib Kristus, menegaskan pemeliharaan Tuhan yang bersyarat itu demikian. Saudara-saudara yang setia, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah karena semua perbuatan, kehidupan dan kematianmu ada di tangan Tuhan. Ya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, dan tanpa kehendaknya tidak sehelai pun dapat jatuh dari kepalamu. Jumlah hari-harimu ada di hadapan Tuhan. Ya, masa hidupmu diukur dengan jengkal tangan. Karena itu, jangan takut, melainkan tolonglah dan layanilah dengan rela satu sama lain di masa kesusahan. Akhirnya, saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mewujudkan pemeliharaan Tuhan bersyarat itu di tengah pandemi yang sedang kita hadapi? Atau dengan kata lain, apakah yang dapat kita lakukan di masa pandemi dan mulai diberlakukan tatanan baru, normal baru di era pandemi? Jawabannya adalah, mari kita mendukung program pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan. Tetapi yaitu tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Dengan demikian, tema hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan itu bersyarat dapat tergenapi dalam kehidupan kita. Selamat berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang militan, dan di sana ada pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sebelum menaikkan doa syafaat, mari kita angkat sebuah pujian di tengah ombak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Tolonglah kami agar dapat memiliki keberanian menjadi saksi, menjadi pemberita firman, sekalipun banyak tantangan dan hambatan, namun kuasa dan pemeliharaan-Mu menjadi jaminan buat kami. Tolonglah kami agar tetap tekun dan setia mengerjakan kesaksian kami bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah ancaman sekalipun. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan dan negeri kami Indonesia, khususnya dalam menghadapi masa pandemi corona. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pertimbangan, pengertian kepada pemerintahan kami agar dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi Indonesia. Teristimewa kepada Presiden Jokowi bersama gugus tugas pandemi corona, agar situasi yang sulit ini mereka dimampukan
dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dan dengan sikap bijak pula menyelamatkan seluruh masyarakat sekaligus kondisi perekonomian di negeri kami. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang jahat, bahkan dari segala pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah situasi ini bagi diri dan kelompoknya, bahkan memecah belah kesatuan negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi dana triliunan yang sudah dikeluarkan pemerintah agar dapat disalurkan dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran bagi pihak rumah sakit maupun masyarakat yang terdampak. Tolonglah agar penyaluran dana ini benar-benar maksimal dan efektif, khususnya bagi rumah sakit swasta yang menangani COVID-19 agar tidak mengganggu biaya operasional rumah sakit. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa agar aparatur pemerintah daerah sebagai gugus tugas tidak melakukan pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan oleh sekelompok masyarakat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kemampuan agar Pemda lebih serius mengawasi dan mengendalikan kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan, mengingatkan besarnya laju penambahan jumlah COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang telah memberlakukan dan menerapkan era normal baru, yaitu di bidang ekonomi dan agama. Kiranya itu dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Kiranya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga diri dan menjalani protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan pemerintah, yaitu tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami juga berdoa agar pandemi corona ini segera dapat teratasi dan pelaksanaan era normal baru dapat berhasil seperti yang diharapkan, yaitu tetap produktif namun aman dari penularan COVID-19. Kami juga ingin berdoa bagi para medis, yaitu dokter, suster, dan para perawat yang masih terus berjuang, mereka yang berada di garda terdepan, mereka yang mendampingi para penderita, mereka juga yang memiliki kerentahan tubuh. Kiranya kuasa-Mu Tuhan melengkapi dan membungkus mereka sehingga terhindar dari virus corona. Kami berdoa, kiranya Engkau memberikan kekuatan dalam batin mereka dan sukacita kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kami berdoa bagi keluarga mereka juga, kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan mencukupkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Suprato, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Budiono, Bapak Fransiskus Asisi Yudiono, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Silas Suryanto, dan Bapak Sunarso Putro, Ibu Tan Mefung, Ibu Ana Sulisti Ningsi, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Indrawati, Ibu Gui Gyok Kim, Ibu Tan Dienhua. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka kembali. Akhirnya, kami berdoa, ajarlah kami berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ku tahu Bapa peliharaku. Selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Benar ya Tuhan, hanya oleh pemeliharaanmu saja kami hidup sampai saat ini. Bahkan ketika kami menghadapi badai cobaan dalam hidup ini, pemeliharaanmu tetap nyata atas kami. Tuhan, kami tidak dapat membalas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan persembahan yang kami bawa pun jauh dari sempurna untuk Engkau terima. Namun kami tahu Engkau tidak pernah menuntut lebih dari apa yang dapat kami lakukan. Kerelaan dan ketulusan hati kami yang terutama Kau lihat. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, serta berikan hikmat kepada majelis jemaat yang akan mengelolanya, demi kebaikan kami dan sesama kami. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudaraku, kita telah tiba di penghujung kebaktian. Hendaknya kita bertekad untuk menekuni tugas kesaksian kita, seraya meyakini pemeliharaan Tuhan atas kita. Mari kita naikkan kidung pengutusan, langkah demi langkah. Yesus memimpin hidupku, langkah demi langkah, langkah demi langkah.
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduhlah sejenak.